kehilangan pulang rahmatullah sahabat kita, bawa kita semuanya yang selalu menghibur kita di layar TV. Anwar mewakili Bu Alpa sebagai sahabatnya Bu Alpa. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan dari Bu Alpa. Insya Allah Bu Alpa udah tenang, insya Allah. Anwar minta doanya buat semuanya yang udah support, buat semuanya yang udah dukung, buat semuanya yang udah ngebantu mulai dari di rumah sakit sampai proses pemakaman. Mudah-mudahan Bu Alpa diampuni segala dosanya. Amin. Dikasih tempat terindah di sisi Allah. Amin. Aku mungkin perwakilan dari aku gitu aja ya, nanti lebih lengkapnya mungkin pihak keluarga yang nyangkain pokoknya Anwar sebagai sahabat turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Aku nggak tahu harus ngomong apa lagi karena aku juga masih nggak nyangka. Tahu nggak sih Kak kalau sakit? Sayang kalau itu mohon maaf ya, biar keluarga aja ya. No comment, ke keluarga aja kalau sakit. Pokoknya Almarhum aja dibuat ke Anwar. Bu Alpa itu orang baik banget, insya Allah kita semuanya ngeliat, kita semuanya jadi saksi ya. Banyak yang bantu, banyak yang bantuin proses penguburan itu aja. Aku minta doanya buat semua teman-temannya. Makasih, kita doain yang baik-baik buat Bu Alpa. Insya Allah semua karya-karyanya kita kenang terus ya, makasih ya. Iya, makasih Kak Anwar. Baik, ketemu kapan ya, aku di rumah sakit waktu itu di RSPP. Sempat jenguk. Tapi pas rumah sakit terakhir aku nggak, Darmais aku nggak datang. Karena kan beberapa kali keluar kota kan, gitu. Anwar, kamu Iya pasti sedih banget. jagain gua. Sedih banget. Udah sayangku, aku nggak tahu mau ngomong apa. Kak tapi sempat cerita Sayang, abang-abang semua makasih ya. Kak, gimana Kak melihat pemakaman Po Alpa ya? Apa ya, masih kayak ngerasa kayak mimpi ya. Iya. Karena nggak disangka-sangka aja gitu. Maksudnya aku bangun tadi kayak kayak ini aja kok, kayak masih mimpi, masih ngerasa kayak mimpi. Ternyata Mpok udah pergi dulu itu dengan umur masih ya apa ya 38 ya. Tapi pokoknya pasti aku doain Mpok tenang di sana. Karena apa ya, banyak banget yang sayang sama Mpok. Buktinya yang datang banyak banget yang apa ya mengantar Mpok di rumah terakhirnya. Ayo tahu nggak sih waktu Alpa sakit udah lama tuh? Aku nggak tahu, tapi pas tahu kalau sekarang ini kalau sakit baru mulai kayak oh pantesan Mpok tuh pas waktu ke rumah tuh udah mulai ada pakai wig. Cuman dia nggak pernah cerita kalau dia tuh kayak ada sakit karena mungkin dia nggak mau orang kasihanin apa gimana ya, aku nggak tahu. Tapi hebat banget loh Mpok itu karena dia mau melawan penyakit ini udah lama loh ternyata. Dia bisa ngelahirin anak kembarnya dan bisa syuting bikin orang ketawa padahal dia sakit gitu. Jadi itu hebatnya, makanya aku kagum gitu loh, maksudnya kayak walaupun aku jarang syuting sama Mpok ya tapi berkesan gitu sama Mpok. Apa yang paling berkesan ketika bercanda mungkin? Apa ya, aku kalau syuting sama dia tuh dapat aura-aura yang positifnya. Jadi apa ya, baiknya gimana ya, jadi aku ngerasa kayak happy kalau syuting sama Mpok tuh kayak nyaman, happy gitu loh, jadi kayak betah gitu. Oke, tapi sebelumnya pernah nggak sih mungkin kayak Mpok Alpa kayak udah merasa sakit? Enggak, jadi dia tuh nggak pernah cerita ke siapapun, makanya mungkin ke orang terdekatnya aja kayak suaminya sama orang-orang yang syuting bareng seni bareng dia. Kalau aku kan emang jarang bareng, tapi apa ya, nggak tahu kenapa pas aku tahu Mpok Alpa nggak ada tuh kayak benar-benar shock mungkin. Jadi ya biasanya kan kalau orang meninggal ya meninggal masih kita tinggal doain. Nah kalau Mpok Alpa tuh kayak aku ngerasa kayak nggak nyangka sama ada sesuatu yang kayak harus nggak boleh, aku harus ngantar ke rumah terakhirnya karena dia orang sangat baik gitu. Tapi sempat kaget nggak sih ternyata sakitnya udah 3 tahun lalu. Nah gitu. itu pas aku tahu sakitnya udah 3 tahun udah lalu, makanya aku bilang dia orang ibu yang hebat, orang yang hebat, dia sempat-sempatnya bisa menghibur orang padahal dia kan sakit ya. Itu bisa jadi pelajaran buat kita sih sebenarnya ya. Tapi sempat ada firasat terakhir ketemu ada apa gitu? Nggak ada, makanya aku bilang aku shock kan. Aku nggak ada kayak malah tahu Mpok Alpa meninggal aku pikir ini hoax, aku pikir ini bohongan. Masa sih itu kan, pas aku telepon Anwar beneran itu langsung shock, aku langsung mandi langsung ke sini. Iya. Tadi ngeliat anak-anak almarhumah. Iya, Sedih itu sih, yang Kak, aku terharu banget sih, apalagi pas bagian yang dibawa anak kembarnya yang langsung terus cium mamanya, itu kayak dia bisa ngebayangin ya dengan apa ya, dengan kepergian Pak Alpa tapi anaknya masih kecil, pasti dia juga ada sedihnya pasti ya. Tapi
ya mau gimana lagi ya, itu takdirnya udah begitu. Terakhir doanya mungkin Jirait boleh. Yang pastinya ya doa dari aku ya buat keluarganya dulu, semoga tabah dan semangat untuk menjalani hidup, dan buat Mpok Alfa semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan dan di tempat yang indah buat dia. Oke, terima kasih banyak. Nah begitu. Nah gitu. Jangan gitu dong ya. Ya susun aja terus kayak gitu. Ntar dibuka lagi bang ujungnya. Nah, sip. Jangan digedor bang ya. Nah, tekan aja. Ini. Naik dah seorang lah. Aja di telepon إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من السماء وما كنا منزلين إن كانت حسنة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منزل حتى عاد كالرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وهو سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نهلكهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أنفقوا ما شاء الله رحمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا وإذا هم جميع الذين أقسموا فاليوم لا تظلم نفس شيئا إلا ما كنتم تعملون